memang anggotamu sudah survei dan menyatakan lokasi ini bagus, saya tidak mau tahu. Lokasi ini harus kita kuasain. Sampai kapanpun aku tidak akan menjual lahan ini, karena ini warisan orang tua saya. Jadi bagaimana? Lahan ini masih tetap kamu pertahankan, tidak mau dijual, atau saya ambil paksa? Hai guys, senang banget ketemu lagi di Binal Bincang bareng Inal. Dan seperti biasa, yang duduk di kursi panas Binal udah pasti orang-orang yang kece, prestasi, dan juga menginspirasi. Siapa mereka? Ntar kita aja kenalan ya. By the way, KTC mungkin sudah ada yang tahu, bahkan kamu yang sudah subscribe juga kanal YouTube mereka, karena mereka ini konten kreator. Kita mau makasih banget. Jadi KTC ini adalah channel yang memang anak sangata banget gitu ya, yang berfokus untuk membuat konten YouTube yang membahas permasalahan seperti isu sosial di masyarakat Kutai Timur pada khususnya ya. Nah, film yang kemarin membuat mereka cukup naik adalah film pendek berjudul Revenge to Death gitu ya, yang memang mengangkat isu perebutan lahan hingga diangkat oleh media lokal Sangataku dan juga sekaligus mendapatkan sambutan baik dan tentunya support dari masyarakat Kutai Timur. Kurang lebih seperti itu, tapi kita coba kulik lagi sama mereka yang ada bareng saya di Binal Bincang bareng Inal kali ini, biar kita kenal lebih jauh lagi. Halo guys. Halo. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah. Luar biasa banget. Nah, tadi sempat kita sudah ngobrol tentang KTC. KTC itu adalah Kutai Timur Channel. Ini udah berapa lama dibangun? Itu kalau nggak salah itu 2020 bulan 11. Bulan 11. Oke, 2020 20 bulan 11 bulan 11. Udah kurang lebih berjalan 2 tahun. 2 tahun. Ya, Tapi sebelumnya mungkin kita boleh ini dulu ya, boleh boleh perkenalkan dulu masing-masing personilnya dan sebagai apa gitu. Silakan. Siap. Baik. Kami dari tim KTC. Jadi nama saya Adi. Saya sebagai sutradara. Silakan lanjut. Saya sebagai UP sebagai pemeran utama AI. Saya Irwan sebagai penjahatnya, bos penjahat. Woi, betul. Bergetar langsung yang nonton ya, ada penjahatnya langsung datang ke sini. Luar biasa. Jadi kurang lebih 2 tahun ya, Ya, udah berjalan, dan kesibukan personil dan juga pemain selain di KTC udah pasti ada dong ya. Ya, kerja. Karyawan. Karyawan. Oh, karyawan. Iya, karyawan Perusahaan. Ya. Kalau di Sangatta kan kita tahu sama-sama ya, perusahaannya udah pasti nggak jauh-jauh dari tambang ya. Betul. Sama semuanya. Sama. Nggak semua sih, ada beberapa yang tambang, Oh gitu. ada yang usaha juga. Oh, sebenarnya ada berapa sih? Ini kan mungkin perwakilan aja ya. Iya, perwakilan yang aja. Tapi kan kalau saya juga sempat intip gitu, ada beberapa pemain ya kan gitu. Iya. Dan itu ada berapa jumlah kalau bisa dihitung dari film yang kemarin digarap? Oke. Jadi kemarin itu kita tuh di tim KTC itu sekitar ada 7 orang. Ya, jadi 7 orang itu terlibat di dalam video semua itu. Jadi satu video itu yang kemarin itu dia ada 2 pemeran. Jadi agak kelihatan banyak gitu kan. Oh Iya. gitu. Jadi ada yang memerankan Double. ganda gitu ya. Betul. Oh seperti itu. Jadi kesibukannya selain di KTT juga memang sudah ada kesibukan seperti bekerja di perusahaan begitu ya, swasta juga gitu ya. Kalau dibilang background, kenapa kalian bikin konten ini dan channel ini gitu loh? Apa sih yang berangkatnya tuh dari mana sebenarnya? Kok kalian tiba-tiba buat ini gitu? Buat konten yang Revenge to Death ya. Yes. Nah, jadi sebenarnya kemarin itu kebetulan pemeran utama ini sebagai pendekar kan Mas Upe ini
dia kan sukanya film laga nih. Oh, memang suka film laga. Film Berarti laga. dulu udah hafal banget Brahma Kumbara dan segala macam Ya, betul. Mantili lah sendiri ya kan, Bro? Nah, jadi dia kasih pas kita nongkrong ngobrol, dia ngomong, bisa nggak kita Buat saya sendiri? ikut, ya buat sendiri film laga. Kak, oke lah, saya carikan skenario nya dulu seperti apa sih alur ceritanya. Berarti langsung ini ya, maksudnya ini udah mengeluarkan ide Ya. nyambung sama Nyambung langsung. Filmmu ya? Karena kebetulan juga kan saya hobi juga nonton laga itu. Oh, gitu. Ya, tapi nonton saya itu untuk film-film luar. Ya, karena di situ kita lihat cara mainnya itu luar biasa, Iya ya sih. kan. Cari sempurna ya? Ya, cari yang sempurna. Akhirnya dia pun mau dan saya carikan lawan. Nah, ini kan kebetulan Mas Iwan, ya kan teman nih. Nah, jadi saya tanya bagaimana Mas Iwan mau nggak kira-kira jadi lawan musuhnya Mas Upe ini. Nah, di situ dia timbul. Oke, kalau saya sih siap aja. Siap aja. Siap aja. Jadi diperankan apa aja sebenarnya siap gitu ya? Siap aja dia. Oke, tapi sebelum yang Revenge to Death-nya ini sendiri, sebelumnya apa yang sudah dibuat selama channel ini dibangun? Yang pertama itu kemarin kita isi video pertama itu parodi. Oh, parodi. Video klip. Video klip. Itu apa aja yang diparodi? Itu cuma satu lagu aja sih kemarin. Oh, gitu. Iya, satu lagu aja. Habis itu kita pindah ke suasana-suasana Kutai Timur, ke Bukit Pelangi, Kenyamukan. Setelah itu kita bikin Bu Boni kan kasih tambahan lagi, bagaimana kalau kita bikin film-film biasa aja, video-video biasa ya kan. Akhirnya kita bikinlah video yang berjudulkan Surat untuk Ayah. Anak kecil kan itu kan. Nah, kebetulan pemerannya itu keluarganya, satu keluarga, Mas Iwan ini, istri dengan anaknya. Itu apa yang pengen disampaikan lewat video itu? Ya, jadi sebenarnya. jadi kalau untuk surat cinta untuk surat untuk Kalau cintamu lo pikiran lo. jadi surat-suratannya. jadi surat untuk ayah itu di situ saya kesan untuk orang tua karena zaman kan semakin berkembang nih, ya kan. Jadi semua saya lihat itu beberapa orang tua itu sibuk dengan kesibukan sendiri tanpa memperhatikan seorang anak. Kita sudah mulai betul. dapat nih poinnya betul. ya. Iya. Dengan kesibukan orang tua sekarang nggak cuma bapak biasanya kerja, mama juga selalu Mama kerja, juga. sementara Betul. anak istilahnya kurang komunikasinya ya kan? betul. Jadi itu ungkapan seorang anak yang mungkin bisa dibilang bentuk protesnya begitu Ya, ya. betul. Alright. Nah, untuk yang melatar belakangi akhirnya film yang terakhir ini dibuat, isunya itu kan kita tadi tahu sama-sama bahwa ini mengangkat isu juga tentang kalau bisa dibilang tuh kayak balas dendam Ya, gitu balas dendam, istilahnya betul. gitu kan. Emang sebenarnya terinspirasinya memang kejadian ada di lingkungan kalian sendiri atau hanya dengar-dengar akhirnya kalian ide untuk kita filmkan aja gitu gimana? Nah, itu gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya muncul film Revenge to Death ini sebenarnya itu langsung muncul tiba-tiba di situ aja. Di lokasi syuting. Ya, jadi kita nih lagi sebenarnya sih kita sebenarnya sih itu buatnya itu cuma iseng-iseng aja, ya kan? Nah, tapi saya lihat lama-kelamaan kok videonya alur ceritanya kok agak-agak enak saya rasa. Nah, akhirnya kita sambung-sambung terus. Jadi untuk berkaitannya dengan hal-hal yang untuk menyinggung apa itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya itu timbulnya cuma di pas lokasi syuting aja. Lokasi syuting aja. Betul. Tapi saya mikir loh, kalau hal-hal yang kayak begini tuh kan selain memang konten kreator ini kan punya daya imajinasi yang tinggi kan. Iya, betul. Bayangin juga mungkin itu juga dimainkan ya. Akhirnya juga dari skenarionya juga seolah-olah tuh memang benar-benar ada kejadian dan itu diceritain, difilmin gitu. Iya. Nah, jadi di sini itu kemarin tuh kita buatnya itu tanpa skenario gitu, Bang. Tanpa skenario. Hebat sekali. Iya. Jadi kita cuma membayangkan aja. Jadi saya sebagai sutradara nih. Jadi saya cuma tinggal membayangkan seperti apa seluruh cerita ini bisa ketemu, ya kan? Nah, setelah itu saya lihat teman-teman semua itu reaksinya, oh seperti ini semua, begini-begini aja. Oke lah, kalau begitu kita sambung aja. Jadi kita tanpa skenario aja aku bilang. Nah, pas juga dapat momennya juga kan, alur ceritanya, alhamdulillah video itu pun selesai dengan baik, itu aja. Selesai dengan baik, tapi video itu memang selesai dengan baik dan sesuai dengan apa yang kalian ini ya. Iya. Apa bayangkan ya, pengennya alurnya kayak begini dan betul. pesan yang kalian mau sampaikan tuh benar-benar tersampaikan sama viewers, sama penonton gitu. Iya, betul. Selain waktu yang harus kalian tentukan antara si A, si B, si C pemain kan juga harus ketemu waktunya. Kita betul. juga kita tahu sama-sama backgroundnya juga selain fokus di KTC ini kan Pekerja. gitu kan ya, berumah tangga juga dan segala macem gitu kan ya. Dan menemukan waktunya itu
akhirnya bisa pas syuting langsung Iya. on kamera gitu, itu nggak mudah loh. Nggak mudah. Ya jadi lama itu prosesnya. Jadi kita itu kan kita ada grupnya nih. Heeh. Nah, kita calling semua tim di dalamnya. Yang ada waktu siapa aja nih. Oke, yang ready Nah, ya. yang ready siapa? Nah, disitulah kita susun lah. Oh, nanti di saat film seperti ini yang ketemunya ini si A, si B. Oke. Siapa yang off lagi, ini ketemu sama ini ketemu, nanti di saat editing baru kita gabungkan. Nah, gitu. Oke, ini pembagian tugas untuk editor dan segala macam tim sendiri ya, atau memang ada khusus yang di luar dari pemain? Ada di luar dari pemain. Oh, ada di luar Iya. dari pemain-pemain Ada. yang Tinggal sendiri ya. Oh gitu ya. Nah, untuk membuat ini juga dari lokasi syuting, kemudian juga peralatan sampai menghasilkan visual yang luar biasa yang kalau kita lihat ya di KTC ini ya, pemirsa itu juga kan udah keren banget. Dan saya yakin juga ini butuh modal gitu loh, butuh modal untuk membuat ini. Iya. Itu kayak gimana untuk modalnya gitu? Modalnya Apakah gitu ya. memang dari kalian sendiri atau ada istilahnya investor mungkin yang udah gua Iya. bantu deh ceritanya ini untuk memodali film kalian kayak Iya. gitu, atau kalian patungan atau kayak gimana nih? Karena nggak mudah juga loh kan. Betul, Tetap betul. ada biaya Iya, loh di ada situ, biaya. walaupun kecil misalnya. walaupun Itu kecil. gimana tuh? Nah, jadi itu kemarin itu di saat kita pasti lokasi syuting itu semua itu mengenai dengan biaya, konsumsi atau segala macam itu Logistik segala semuanya macam. kita sendiri. Oke. Kita sendiri. Karena yang namanya kita ini baru pemula, ya kan? Semuanya ini baru pemula nih. Karena kita keterbatasan dengan modal, ya mau tidak mau kita cuma minta support semangatnya aja. Oh gitu. Ya, jadi kita keluarkan masing-masing. Oke lah dananya sekian, oke lah kita pergi syuting. Itu aja. Oke, luar biasa. Tapi memang sudah punya ini ya, kelengkapan untuk membuat konten ya sebelumnya, misalnya kayak kamera Ya, atau sudah. perlengkapan yang dibutuhkan Ya, saat betul. syuting. Akhirnya ceritanya nih kayak pede nih, yuk Ya. kita syuting yuk gitu untuk membuat, apalagi kan bisa dibilang ini nama YouTube-nya sendiri, nama kanalnya sendiri adalah KTC, Kutai Timur Channel gitu loh. betul. Itu gimana? Nah, jadi terbentuknya Kutai Timur Channel ini sebenarnya kita itu ini kan bertim nih. Ya, jadi kita tidak mau pakai nama pribadi ataupun nama lain. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Kutai Timur Channel itu dia punya video. Ya kan? Karena rencana nanti ke depannya itu kita pengen itu memperlihatkan bahwa Kutai Timur seperti ini nih. Oke. Ah, Oke, berarti bisa bilang nih ya pemirsa ya, ini kan juga masih dibilang baru ya. Iya, betul. Masih dibilang baru. Mereka juga mengatasnamakan kanal mereka adalah KTC, Kutai Timur Channel. Mungkin juga sudah melihat konten kreator sebelumnya yang Iya, bisa betul. katakan juga sudah ada nih Sudah ceritanya. Nah, akhirnya kalian bersatu nih semua timnya untuk nama kanal YouTube-nya adalah KTC gitu. KTC. Kutai Timur channel. gitu, pakai nama Kutai Timur Channel aja. Akhirnya itu kan kalau menurut aku pribadi nih, Iya. itu lumayan berat loh bebannya gitu loh. Betul. Kutai Timur Channel kan membawa nama kabupaten Iya, gitu betul. loh. Berarti memang kita harus siap dengan segala konsekuensi nantinya yang ada di konten kita gitu. Betul. Itu gimana? Kalian sudah memikirkan itu sebelumnya atau gimana? Sebenarnya itu kemarin sih kita lagi bingung nih cari nama channel ya kan. Nah, kebetulan editor ini menyarankan bagaimana kalau kita bawa nama Kutai Timur Channel. Kayak itu sih bisa sih sebenarnya. Tapi ingat, di saat kita bikin konten itu usahakan konten-konten yang tidak merugikan orang lain dan merugikan Menyinggung kita. apa Nah, sara sara. atau apa segala Ya, macam betul. gitu. Hanya bersifat netral lah ya. Betul. Jadi kita bikinnya cuma yang video-video yang kreatif aja aku Oke, bilang. oke. Ya kan? Kalau memang itu kita berkembang dengan baik, otomatis kan kita membawa nama channel itu, otomatis kan kebanggaan itu bisa kita dapat sendiri. Nah, Kanal ini juga terus akan berkembang ya. Iya, betul. Nah, kita juga mengharapkan support dari pemirsa, khususnya warga Kutai Timur sendiri gitu loh. Pasti sudah kebayang juga dong dari masing-masing tim, Iya. ya kan? Kedepannya akan seperti apa nanti? Dibawa kemana istilahnya? Kanal YouTube-nya gitu loh, dengan isi-isi kontennya gitu. ya jadi untuk isi konten kedepannya itu KTC Kutai Timur Channel. Jadi kita akan membuat terus video-video yang lebih kreatif lagi. Bagaimana caranya bisa mengembangkan video ini? Yaitu adalah butuh support dari masyarakat Kutai Timur pada tentunya. Jadi kami buat nantinya itu kedepannya itu bisa lebih baik lagi lah. Kayak gitu bang. Nah, bentuk support mungkin dari teman sendiri mungkin ada yang mau dilengkapi lagi gitu, bentuk support
dari masyarakat Kutai Timur pada khususnya gitu, bentuk support seperti apa sih selain misalnya dia sudah subscribe gitu kan ya, kemudian juga like, comment, kemudian juga share gitu, bentuk support yang seperti apa aja sih yang sebenarnya diharapin dari teman-teman KTC sendiri? Nah sebenarnya itu kita minta support aja, dukungan aja, itu sudah cukup dengan cara like, subscribe, yang mau komentar silakan. Karena tanpa support dari masyarakat Kutai Timur, kami dari tim KTC itu tidak ada apa-apa. Oke, mau ditambahkan lagi mungkin? Intinya sih sebenarnya like, subscribe itu sebenarnya lebih bagus tuh komen dan apa kekurangan kita gitu kan. Jadi ya dikasih petunjuk gitu, masukan gimana gitu caranya kan. Saran, jadi kurangnya apa gitu kan. Jadi di komen lah di bawah gitu. Jadi kita tuh biar bisa tahu lah kekurangan kita di mana, kita bagusin semua gitu aja. Oke, jadi bisa dibilang nggak cuma di subscribe, tapi setelah di subscribe juga memberikan kontribusi, misalnya sepertinya untuk pengambilan ini lebih baik begini deh misalnya, atau pemainnya mungkin actingnya kurang natural misalnya gitu. Nah ini juga salah satu yang diharapkan bentuk support dari salah satu tim dari KTC. Dan kalau kita boleh lihat sekarang guys, mungkin yang lagi nonton ini boleh sekaligus di subscribe juga kanal YouTube-nya, itu adalah KTC ya. Dan di sini ada beberapa yang sudah komen dari film Revenge Sudiatnya sendiri ya. Film kayak gini nih yang harus kita dukung, semangat buat anak negeri, teruslah berkarya. Ini bentuk support yang luar biasa positif ya, komentar positif. Kemudian juga semangat gitu, ditunggu selanjutnya bang katanya, ditunggu lanjutannya. Berarti nanti ini akan ada lanjutan juga, atau ini ceritanya film ini sudah memang di end di sini, atau akan ada kelanjutannya lagi dari ceritanya? Ya sebenarnya sih ini wacana dari tim kami ini. Sebenarnya itu film untuk Repent to Death itu sebenarnya itu sudah tamat. Karena kebetulan bos besar ini sudah nggak ada, ya kan. Jadi nanti kita akan bikin judul yang sama, tapi alur cerita yang berbeda. Oh gitu. Betul. Oke. Ada yang nanya juga, apakah ini pengambilan visualnya ini menggunakan HP ya gitu? Ini ada juga yang komentar. Iya betul. Nah jadi kalau untuk mengenai dengan kamera, kita tuh pakai kamera bukan kamera HP. Oh bukan kamera handphone bukan. ya? Lah. Oh iya. Kacamata kadang dipakai, kadang tidak, masih kentara sekali potong-potongan videonya. Itu gimana nih? Ya oke. Saya jelaskannya mengenai dengan komentar kacamata itu lepas pakai. Ini yang pakai siapa sih yang kacamata? Itu kebetulan kerja ini. Jadi mungkin kurang ini ya. Jadi nggak sadar gitu ya. Tadi pakai, sekarang kok enggak lagi gitu. Ternyata yang jeli melihat ini si penonton gitu loh. Sebenarnya di situ bukan kesalahan dari editor. Cuma karena pemerannya itu, aktornya itu dia lagi grogi. Jadi pas dia kena kamera pasang. Setelah kamera itu sudah agak berjalan, tiba-tiba dilepas lagi. Jadi kesibukannya namanya kita pengambilan gambar itu grogi tuh Kak. Grogi. Jadi sadar nggak sadar, lepas lagi, pasang lagi. Sudah frame, sudah on kamera gitu ya. Kamera sudah. Oke. Ada lagi nih, bagus alur ceritanya tapi kurang stabil videonya bos. Keren lah pokoknya, tinggal dikembangkan lagi. Ya, jadi di situ mengenai dengan videonya stabil dan tidaknya, sebenarnya itu ya namanya kita pemula kan. Jadi secara ending ngambil gambar itu kami belum bisa maksimal. Tapi insya Allah kedepannya kita akan berusaha menampilkan pengambilan gambar itu secara maksimal lagi. Yes, kita support lah, kita dukung pokoknya teman-teman dari KTC ya. Baru, dan sebenarnya kita nggak harus menunggu sempurna, tapi kita harus action aja dulu. Karena dengan kita memulai action dulu, dari setiap apa yang kita buat, di situ kita akan evaluasi bareng-bareng. Betul. Entah timnya, si konten kreatornya sendiri, tapi juga penonton. Kita juga harus siap dengan komentar-komentar entah itu yang positif atau negatif. Karena semuanya pasti bersifat membangun gitu. Nah, ini terkait dengan lokasi pengambilan atau lokasi syutingnya. Ini ngambil di mana? Kebun karet siapa itu? Kebun karet. Kebun karet itu sebenarnya punya bapak angkat juga kan, karena di situ kan gimana ya, kita kan bilang sama yang di situ tuan rumahnya gitu kan, kita minta izin. Sedangkan di situ bapak angkat kan juga dia di situ menjaga. Menjaga itu. Sedangkan saya sendiri harus bilang kepada tuan rumahnya langsung kan. Jadi ada apa namanya? Bagus gitu. Itu berarti ngambilnya cuma satu lokasi aja ya? Satu lokasi aja. Iya. Dan ini memakan waktu berapa, Bro? Untuk akhirnya dari awal sampai selesai sampai bisa kalian menyelesaikan filmnya gitu loh. Berapa lama kalian ngambil syutingnya? Berapa lama kemarin itu? Ingat nggak? Kurang lebih 3 mingguan.
kurang lebih 3 mingguan. Karena apa namanya ngatur jadwal bertemunya ini susah. Iya, itu dia tadi Iya. untuk bisa ketemu bareng-bareng gitu ya. Susah. Nah, untuk yang kendala dihadapi itu pasti ada dong. Apa aja Pasti. selain mungkin faktor cuaca, peralatan atau Ya, apa? jadi faktor cuaca, waktu, Waktu, ya kan. betul Waktu yang sebenarnya yang paling sulit itu waktu. Waktunya. Karena kan ngumpul giliran si ini Iya. ngetek nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Padahal harusnya dia gitu. Harusnya dia. Jadi diulur lagi. Diulur lagi. Lompatin lagi dulu. betul. Apa yang menjadi harapan kalian ke depannya? Jadi harapan saya itu harapan tim KTC itu untuk kedepannya itu Mewakili tim ya teman-teman ya semua personil ya. jadi saya mewakili tim KTC. Jadi harapan KTC untuk kedepannya itu bagaimana dari Bisa diterima. ya bisa membuat konten-konten yang berbeda dibanding Yang sudah lain. ada gitu ya, yang yang sudah diterima ada. ya. Iya betul. Jadi kita cuma hanya minta supportnya aja untuk masyarakat. Doakan semoga konten dari KTC ini bisa lebih berkembang, lebih baik, lebih besar lagi gitu. Lebih besar lagi Iya. dan juga bisa diterima dan bisa memberikan makna tersendiri. Makna gitu kan tersendiri. ya. Silakan deh boleh promo untuk pemirsa. Silakan teman-teman boleh promosi kontennya ke pemirsa semuanya. Oke, baik untuk yang menonton channel GWP ya, GWP FM Sangatta, kami dari tim KTC Kutai Timur Channel, saya minta supportnya untuk masyarakat Kutai Timur. Jangan lupa subscribe, nge-like, komentar, itu sebenarnya sudah cukup. Oke. Oke. Siap. Mudah-mudahan terus berkarya ya. Ya, tuh. Dan nggak akan kendor. Pasti masing-masing dari tim juga saling support, saling menyemangati gitu. Ketika ada satu kendor, Iya. dihajar lagi sama yang lainnya ya, biar Betul. sama terus membara semangatnya seperti Iya. batu bara Sangatta ya kan? Betul. Oke, sampai di sini ngobrol-ngobrol kita bersama tim dari KTC yang keren banget. Kita tunggu karya-karya selanjutnya. Jangan lupa subscribe kanal YouTube-nya KTC. Betul. Kepanjangannya adalah Kutai Timur Channel. Silakan komen, kemudian juga share dan juga aktifkan tanda loncengnya. Jangan lupa juga kanal YouTube 986 Channel. Sampai di sini Binal. Bye. Bye bye.